sangat tidak nyaman tetapi tidak punya tempat untuk berhenti. Dia tidak tahan lagi. Dia berteriak kesal, menurunkan kaca depan dan mulai kentut. Astaga, baunya sangat buruk. Perutnya keroncongan, dia tidak bisa menahan lagi. Sampai dia berkeringat. Dia menyuruh temannya untuk segera menemukan toilet. Dia ingin buang air besar. Kedua temannya juga tidak sabar, menasihatinya untuk bertahan lanjut. Dia sudah siap menangis, kedua temannya tidak punya pilihan. Ini jalan raya, tidak ada tempat baginya untuk pergi ke toilet. Dia siap tercekik. Temannya berteriak, "Jika sekarang kamu toilet, kamu akan buang besar di dalam mobil." Katanya membuatnya tenang. Jika di luar tidak ada tempat, dia akan toilet di dalam mobil. Kedua temannya terkejut, apakah dia mau toilet di dalam mobil? Dia menyuruh mereka untuk mencarikannya kantong plastik. Tetapi tidak ada kantong plastik di dalam mobil, tiba-tiba dia ingat tas bermereknya. Tapi direbut oleh temannya, "Ini tas LV, Nona. Apakah kamu ingin toilet dalamnya?" Gadis itu berteriak agar temannya mengembalikan tas. Tetapi dia masih tidak mau. Pada saat ini, gadis tiba-tiba diam, kantong plastik ada di sini. Dia menyuruh temannya untuk menariknya ke bawah, lalu duduk dan bersiap untuk menembakkan meriam. Kedua temannya tidak bisa bertahan lagi yang ingin keluar mobil. Namun dipanggil olehnya, "Kalian tidak bisa pergi keluar. Jika keluar, orang-orang akan tahu dia yang sedang toilet di dalam mobil. Apalagi dia adalah perempuan jadi baunya tidak busuk." Jadi dua teman duduk di sana menangis sambil mendengarkan petasan meledak. Setelah selesai buang air besar, dia benar-benar terjaga dan segar. Dia tiba-tiba ingin pergi ke kamar mandi tetapi pesawat baru saja lepas landas. Dia tidak bisa keluar dari tempat duduknya. Musuh akan bergegas ke gerbang, dia menahannya sampai berkeringat. Merinding semua bangkit, setiap baris didorong keluar. Dia merasa mereka siap keluar. Tidak bisa tidak toilet, dia baru saja berdiri. Segera ditekan bawah oleh pramugari, astaga, gerbang kota baru saja terbuka setengah. Dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia melompat ke kursi. Lalu meletakkan majalah di kursi, bersiap untuk membuka gerbang. Dan mulai meletus. Pria yang duduk di sebelahnya melihatnya memuntahkan semua air. Dia harus menutup matanya dan duduk diam, sedangkan dia masih tidak berhenti menembak kembang api. Ya ampun, tidak tahan lagi. Pramugari datang yang membawanya ke kamar mandi. Tetapi dia sedang sangat nyaman yang kembang api masih belum berhenti. Yang membuat laki-laki itu jatuh ke belakang. Gadis itu kehilangan kendali, kembang api meledak tanpa henti. Semuanya sudah berakhir, semuanya rusak, gerbangnya rusak. Setiap gelombang dupa menyebar ke seluruh kabin pesawat. Gadis itu meneteskan air mata kebahagiaan. Akhirnya sudah nyaman. Setiap kali kembang api yang meledak, melihat kembang api terbang ke arah mereka. Para penumpang yang ketakutan tersentak ngeri. Pramugari mendorong wanita tua, tetapi sebuah meriam yang besar terbang ke arahnya. Untungnya, dia mengelak dengan cepat. Tetapi wajahnya hancur ke tanah sampai hidungnya berdarah. Tidak bisa dipungkiri gadis ini sangat bagus. Gadis ini ingin pergi ke kamar mandi, perutnya sudah bergejolak untuk sementara waktu. Suara berderit di perutnya. Dia menutup pintu kamar mandi, hendak menyalakan kembang api. Suara sepatu hak tinggi datang, dia mulai ragu-ragu. Dia tahu bahwa wanita itu adalah atasannya. Dia masuk kamar di samping, dia melapisi kursi dengan kertas. Apa ini? Gadis itu masih berusaha menahan diri. Ada orang di sini, jadi mereka tidak berani buang air besar. Tetapi ketika atasannya duduk, dia masih tidak dengar bergerak apapun. Gadis itu bertahan sampai wajahnya memerah. Akhirnya suara air mengalir terdengar. Atasan sudah buang air kecil, gadis itu sangat senang. Pada saat itu, tas atasannya jatuh. Lipstik jatuh ke kakinya, dia menjadi diam. Sial, dia dengan hati-hati mengulurkan tangan. Tetapi hasilnya, dia tidak bisa menahannya lagi yang mengeluarkan kentut. Dia tidak berani ceroboh lagi, tetapi hanya dengan lembut menendang lipstik di sana. Atasan mengambil lipstik, mengambil tas, dan buru-buru menekan tombol flush. Suara pembilasan toilet membuat karyawan itu sangat tertekan. Dia melihat bosnya melalui celah,
wajahnya penuh rasa sakit. Hanya takut jika dia tidak tahan lagi, itu akan meledak. Tetapi atasannya masih belum pergi, menyebabkan dia sangat kesakitan. Perutnya keroncongan tanpa henti, atasan akhirnya sudah siap pergi. Tapi dia hanya mengambil beberapa langkah, dia berbalik lagi. Ternyata dia sedang melihat ke cermin untuk merias wajahnya, gadis itu sangat menyedihkan. Dia terus membenturkan kepalanya ke dinding. Ketika dia mengangkat kepalanya, atasannya tidak terlihat lagi. Dia menghela nafas lega dan mulai menghilangkan kesedihannya. Seluruh toilet sepertinya meledak. Tetapi dia tidak tahu bahwa atasannya yang sedang berdiri di sampingnya untuk